وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita melanjutkan kembali kajian-kajian kita, pembahasan-pembahasan kita akan kitab-kitab yang kita sedang pelajari. Dan untuk saat ini kita akan melanjutkan kajian tentang kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari senantiasa memberikan kepada kita faidah, yaitu dalam kehidupan di dunia ini dan juga terutama yaitu kelak ya untuk hari kiamat kita. Ya, semoga semua dapat memberikan faidah dan manfaat untuk kita. Dan untuk kita kali ini kita lanjut pelajaran tentang min fadli tauhid, yaitu tentang sebahagian daripada keutamaan tauhid. Jadi sudah dijelaskan di awal ya penyusun kitab yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Ia membawakan Al-Quran surat Al-An'am ayat 82 tentang keutamaan daripada bertauhid adalah jikalau ada orang-orang yang beriman ya atau dia beriman dan bertauhid serta tidak mencampur adukkan keimanannya itu dengan perbuatan-perbuatan syirik, ya maka dia kelak akan mendapatkan rasa aman. Ya, baik itu aman di dunia, tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa takut, dan dia juga aman nanti di alam barzah, terhindar dari fitnah dan azab kubur. Apalagi nanti di hari kiamat dia akan aman dari murka Allah dan dari azab Allah di dalam neraka. Dan dia juga akan mendapatkan hidayah atau petunjuk. Hidup di dunia kita butuh bimbingan, kita butuh hidayah, kita butuh petunjuk. Insya Allah selama kita menjaga keimanan kita, lalu kita tidak mencampurkan keimanan kita dengan kemusyrikan, maka insya Allah kita selalu berada di bawah hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama kemarin. Untuk yang kedua, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu juga membawakan dalil tetapi sebuah hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dan yang lain-lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Adapun hadisnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna su'bah fa afdaluha aw a'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya su'batu minal iman. Jadi iman itu ada sekitar bid'un. Bid'un itu bilangan 3 sampai 9, yaitu sab'un 70, 73 sampai 79 cabang. Atau bid'un wasituna syu'bah 63 sampai 69 cabang. Fa'afdaluha, adapun cabang yang paling utama atau a'laha, cabang yang paling tinggi adalah qaulu, ucapan la ilaha illallah. Ya, di antara cabang-cabang keimanan yang paling tinggi, yang paling utama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
wa adnaha, dan yang paling ringan, yang paling rendah dari cabang-cabang iman itu adalah imatatul adza, menyingkirkan gangguan, anitorik, dari jalan. Kemudian wal haya, dan rasa malu itu adalah syu'batun, merupakan satu cabang minal iman, dari keimanan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan yang lain-lainnya, dan hadis ini adalah hadis sahih. Ini yang sampaikan. Jadi artinya iman itu bercabang-cabang, ya, ada tingkatan-tingkatnya, berbeda satu dengan yang lainnya. Maka surga pun seperti itu, ya, surga juga bertingkat-tingkat. Jadi semakin tinggi keimanan seseorang, semakin banyak amal-amal solehnya, dan semakin berkualitas amalnya, maka surganya juga insya Allah akan semakin tinggi, kenikmatannya akan semakin besar. Tapi jikalau imannya rendah, amalnya juga sedikit, maka otomatis surganya juga ya pada tingkatan yang rendah. Nah itu. Maka kita sebagai seorang muslim hendaklah berusaha memahami, mengerti tentang cabang-cabang iman ini. Jangan kita hanya menginginkan, jangan hanya kita mengharapkan ia mendapatkan surga yang paling tinggi, tetapi kita tidak memperbaiki iman kita, tetapi kita tidak menjaga, tidak menguatkan, tidak mengokohkan iman kita. Bahkan sampai iman kita ini bercampur dengan aneka ragam pemahaman. Ya, bagaimana mungkin? Mungkin kita kalau dengan iman yang seperti itu saja, yang campur baur dengan kemusyrikan, dengan pemahaman-pemahaman yang ada dari orang-orang kafir, mungkin masuk surga? Ya tidak. Ya, itu. Makanya kita ketika kita ini beriman, maka perkuat keimanan kita dan perbaiki terus keimanan kita. Karena beriman itu adalah suatu kewajiban. Ya, karena setiap orang dikatakan beriman jikalau dia betul-betul menyatakan iman kepada apa-apa yang Allah ia perintahkan dan apa-apa yang Rasul contohkan kepada kita untuk menjadi orang yang beriman. Oleh karena itulah, di dalam penjelasan kita kali ini, ya, kita akan lihat beberapa hal, beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah keimanan ini. Adapun iman itu sendiri oleh para ulama, ya, oleh para ulama salaf, ya, mereka menerangkan tentang iman. Iman itu dikatakan, ya, adalah, berkata ya para ulama, yaitu qaulun bilisan. Jadi yang namanya iman itu asalnya adalah ucapan dengan lisan. Kemudian watasdiku bil jinan, membenarkan dengan hati. Ya, kemudian wa amalun bil jawarih, dan juga dalam bentuk beramal dengan anggota-anggota tubuh. Yazidu, iman dapat bertambah, bitoah, dengan aneka ragam ketaatan, wayan kusu, dan iman juga bisa berkurang, bil isyan, dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi iman itu hanya tidak sebatas orang meyakini dalam hati. Selama dia tidak mengucapkan ya perkara-perkara iman, atau dia tidak mengamalkan ajaran-ajaran yang perintahkan oleh Rasul, maka imannya adalah palsu. Karena iman tidak hanya dia yakini, dia itikadkan dalam hati saja. Harus ada pembuktian. Harus ada bukti bahwa dia beriman. Makanya ketika menjelaskan hadis tadi, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, salah seorang ulama salaf, ya, yaitu Syekh Salim bin Aid al-Hilali, beliau mengatakan al-iman maratibu ba'duha fawqa ba'din fil ahamiyah. Jadi iman itu maratib, bertingkat-tingkat, ba'duha, sebahagiannya itu, fawqa, di atas, ba'din, sebahagian yang lain, fil ahamiyah, tergantung dari urgensinya, tergantung dari kepentingannya. Jadi iman itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat, ya, satu dengan yang lainnya. Begitu juga beliau mengatakan lagi selanjutnya, al-iman inda salaf, iman itu menurut ulama salaf, yaitu ahlul hadis, yaitu ahli hadis, adalah qaulun wa amal, ya, adalah ucapan dan perbuatan. Jadi tidak hanya dengan keyakinan, tidak hanya dengan iktikad, tapi juga qaulun wa amal. Wa dalatu, dan dalil hadis ala dalika, menunjukkan yang demikian, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW dzakarul qaul, yaitu menyebutkan ucapan dalam hadis tersebut,
Wahwa yaitu qaulu la ilah, ucapan la ilah. Jadi ketika dia mengatakan bahwa Islam itu benar tapi dia tidak mengucapkan kalimat la ilallah, dia bukan orang beriman. Dia meyakini Islam benar, Rasulullah benar, Allah itu ada, tapi dia tidak mau mengucapkan syahadat. Nah, jadi untuk asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka keimanannya itu ya batil, imannya tidak sah. Jadi iman juga ada ucapan. Ya. Kemudian wa dzakara mislul amal, dan menyebutkan juga yang semisal dengan amal, bahwasanya iman juga ada amal adalah wa huwa imatatul adza an tariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah itu. Ya. Jadi menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, itu satu bentuk amal. Itu yang paling ringan. Ya belum lagi amal-amal yang lain, sholat, puasa, zakat, haji, berbakti kepada orang tua, ya ataupun apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka semua apa yang diperintahkan, semua apa yang dianjurkan, yang tertuang dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi, maka itu adalah ya merupakan bentuk keimanan kita. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali Allah merendeng kata-kata iman itu dengan amal soleh. Innalladzina amanu wa amilu solihah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Banyak sekali ayat-ayat yang ya memperlihatkan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa antara iman dan amal soleh itu saling berendeng. Jadi tidak hanya sebatas iman itu kita meyakini atau beriktikad, tidak. Sebagaimana sebagian orang mengatakan iman itu cuma di hatinya dia. Tapi harus ada pembuktian dengan dia mau mengucapkan, yaitu mengucapkan kalimat la ilallah, mengucapkan kalimat Muhammad Rasulullah. Belum lagi dengan apa namanya dia sholat mengucapkan takbir, misalnya Allahu Akbar, dan banyak lagi contoh-contoh lain dari aplikasi keimanan. Bentuk ya apa namanya ya ejawantah, bentuk amal daripada keimanan. Jadi tidak hanya sebatas yaitu iktikad atau keyakinan di dalam hati. Makanya tadi ya para ulama mengatakan bahwa yang namanya iman itu adalah qaulun bilisan, ucapan dengan lisan. Kemudian tasdik, membenarkan bil jinan dengan hati. Kemudian barulah mengamalkan dengan anggota-anggota tubuh. Dan iman itu yazid wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan, melaksanakan perintah-perintah Allah, dan iman itu bisa berkurang kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, apakah maksiat kepada Allah, meninggalkan sholat atau mengabaikan sholat, tidak berpuasa, ya atau kita berbuat maksiat kepada Allah lewat orang tua, durhaka sama orang tua, selalu mengecewakan orang tua, ya atau apalagi yang lain. Ya atau misalnya kita berbuat maksiat kepada Allah dengan cara kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, apakah kita ini minum minuman keras, apakah kita ini merokok, suka mendengarkan musik, ya atau mengkonsumsi obat-obat terlarang atau apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Maka keimanan seseorang itu kalau melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat itu akan berkurang. Itulah. Makanya semoga Allah senantiasa menjaga, memelihara kita, yaitu dengan apa namanya keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala ya selalu mengingatkan kepada kita ya agar kita ini senantiasa menjaga keimanan kita, senantiasa memelihara iman kita. Ya sebagaimana sudah diingatkan juga ya bahwa kita agar senantiasa ya selalu menjaga iman kita ini dengan apa? Ya dengan kita belajar, dengan kita menuntut ilmu, dengan kita untuk mengetahui ya apa-apa saja yang telah diperintahkan oleh Allah dan juga yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Karena orang beriman itu bisa dilihat ya dengan pemahaman dia terhadap agama. Ya, seperti yang sudah ingatkan dulu misalnya. Ya Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam Al-Quran surat An-Nur, ya Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasul liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Jadi hanyalah ada ucapan-ucapan orang beriman itu apabila dia itu diseru, dipanggil, diajak kepada Allah dan Rasul, supaya Rasulullah yang memberikan hukum di antara mereka, supaya Rasulullah yang memberikan hukum keputusan di antara mereka. Bagaimana sifat orang beriman itu? Sami'na wa ata'na. Kami dengar. Dia mau mendengarkan nasihat-nasihat, dia mau mendengarkan dalil-dalil yang dibacakan kepadanya, dia mau menyimak, memperhatikan, mengetahui ya dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang disampaikan kepadanya. Lalu setelah dia mau mendengarkan dan dia paham, barulah wa ata'na, dan kami taat. Itu sifat orang beriman. Tapi kalau dari awal dia tidak pernah mendengarkan kajian-kajian yang ada di rumahnya, kajian-kajian di masjid yang dekat rumahnya, iya, atau kajian-kajian yang ada di sekitaran lingkungannya, iya, dia tidak pernah mau mendatanginya, dia tidak pernah mau mendengarnya. Ya, bahkan sekarang kajian-kajian bisa didengar di dalam kamar, di dalam rumahnya, yaitu dengan streaming misalnya. Ya, dengan kajian-kajian online misalnya, dia juga bisa mendengarkan YouTube dari ustadz-ustadz yang memang ahli dalam bidangnya. Ya, lalu dia tidak pernah memanfaatkan itu semua untuk datang ke kajian-kajian atau mendengar kajian karena dia memang tidak mau mendengar. Ya, bagaimana mungkin dia bisa beriman? Karena syarat orang beriman tuh sami'na dulu, mau dengar dulu. Ya, enggak antipati dulu, enggak a priori dulu. Baru setelah itulah wa ta'na, dan kami kami taat. Dia mau mengerti, mau memahami dan berusaha untuk mengamalkannya. Nah, itu sifat orang beriman. Jadi kalau dari sekarang orang sudah menjauh, menghindar dari kajian-kajian, dari ayat-ayat Allah, kalau ada kajian-kajian dia malah tidur, atau ada kajian-kajian yang di rumahnya, bahkan dia itu pergi keluar rumah ya tanpa uzur, misalnya dia pergi begitu saja. Karena apa? Karena ya ada ketidaksukaan dia dengan kajian-kajian, dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis Nabi. Maka Allah akan mengunci mati hati orang-orang seperti itu. Dia akan dipersulit untuk mendapatkan hidayah. Aliyadzubillah. Pada hidayah itu sangat mahal. Ya. Nah, itu. Jadi saya bilang, belajar sekarang itu mau mendengar, mau bersungguh-sungguh menyimak apa-apa yang disampaikan kepadanya dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kita paham, kita mengerti apa maunya Allah, nah barulah kita berusaha untuk mengerjakan amal-amal soleh. Ya, karena iman sekali bertingkat-tingkat. Ya, ada orang yang mampu mengerjakan ini, ada orang yang belum mampu. Dia hanya mampu mengerjakan ini. Tiap-tiap orang, makanya surga juga dibuat oleh Allah itu dengan memiliki pintu-pintu. Ya, ada 8 pintu dalam surga itu. Ya, dan nanti orang masuk ke dalam pintu itu sesuai dengan amal yang biasa dikerjakan, yang dominan dia kerjakan. Kalau dia sukanya sholat, dia masuk surga lewat pintu sholat. Kalau dia suka puasa, dari pintu royan. Kalau dia suka berjihad, ya dia mati terbunuh, maka dia lewat pintu jihad, dan begitu seterusnya. Ya, banyak jalan, banyak amal yang dibentangkan oleh Allah Rasul, ya, supaya kita meraih kemuliaan di hari kiamat. Ya, banyak jalan dibentangkan oleh Allah agar kita memperoleh banyak pahala yang nanti akan dibalas. Makanya Allah tidak menyebutkan satu persatu. Makanya para ulama alhamdulillah yang menghimpun cabang-cabang iman, Allah hanya mengatakan bahwa iman itu ada sekitar 73 sampai 79 cabang atau 63 sampai 69 cabang. Yang paling tinggi ucapan dari Allah, dan yang paling rendah itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi banyak, dan kita tinggal pelajari Quran, pelajari hadis, banyak cabang-cabang iman. Nah, apa yang kita suka itu yang kita kerjakan. Apa yang kita sudah mampu itu yang segera kita kerjakan. Jangan ditunda-tunda. Pokoknya sami'na wa ata'na. Yang penting kita harus berlomba-lomba, ya, mengejar kebaikan-kebaikan. Ya, jadi jangan malas untuk mengerjakan kebaikan. Kita harus fastabiqul khairat. Kita harus ya bergegas. Ya, kita ini harus bersegera dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Dan ini sudah diingat oleh Allah, diingatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, banyak sekali ayatnya. Di antaranya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikullin wijhatuhu wa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan tiap-tiap umat itu mempunyai arah yang dia mengarahkannya, maka sebab itu, nah ini kita ambil,
Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian, bermusabaqahlah kalian ya di dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Ingat ya, jadi kata Allah dalam ayat ini, maka berlomba-lombalah kalian di dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Tapi ingat, kebaikan menurut standar atau penjelasan dari Allah dan Rasul, bukan menurut manusia. Karena tiap manusia pasti punya penjelasan kebaikan-kebaikan itu berbeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, antara satu suku dengan suku yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Makanya yang dikatakan kebaikan di sini sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul jelaskan kepada kita. Nah, kalau sudah jelas menurut Allah Rasul ini adalah baik, maka kerjakanlah. Jangan mau kita dikalahkan oleh orang lain. Seorang ayah atau ibu jangan mau kalah sama anaknya dalam mengerjakan kebaikan. Antara suami istri jangan mau kalah, banyak-banyak mengerjakan kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan inilah yang nanti akan meningkatkan derajat kita nanti di dalam surga. Setelah kita ini masuk surga, karena rahmat Allah, di mana rahmat Allah itu dapat kita miliki kalau kita beriman. Ya, itu ayat pertama. Begitu juga dalam ayat yang lain. Dalam Quran surat Al-Maidah, Allah juga mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimanan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Jadi dalam ayat ini di bagian akhirnya Allah mengatakan fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Jelas sekali. Ya, jadi janganlah kita nyantai-nyantai, janganlah kita ini membiarkan kebaikan-kebaikan lewat di hadapan kita tanpa ada keinginan bagi kita untuk mengerjakannya. Ya, karena banyak di antara kita tidak peduli dengan kebaikan-kebaikan. Di depan matanya ada piring berserakan, kotor, dia biarkan orang lain yang mengerjakan. Padahal kalau dia itu pergi ke dapur, lalu dia mencuci piring, membersihkannya, dia akan dapat pahala. Itu kebaikan. Ketika ada halaman rumahnya atau rumahnya kotor, dia biarkan saja. Ambil sapu, disapu. Setelah sapu yang dalam rumah dipel, itu adalah kebaikan. Ya, nah sekarang kita kadang-kadang dalam masalah begini aja sulit sekali. Ya, apalagi yang lain-lainnya. Bahkan yang lebih parah lagi, kebaikan di depan mata, yaitu ibadah-ibadah sholat malam, sholat duha. Ya, banyak orang mengabaikan. Nah, ini bayangkan lebih parah lagi ada orang begitu. Tapi dia begadang nonton bola, dia begadang di pos ronda main kartu, atau dia melakukan hal-hal yang tidak berguna lainnya, bahkan mengandung kemaksiatan. Dia mau begadang, tapi untuk sholat malam, untuk memohon ampun kepada Allah di sepertiga malam terakhir, membaca Al-Quran, dia tidak mau. Coba. Banyak di antara kita masih menyia-nyiakan kebaikan-kebaikan di depan matanya. Maka sebab itu sebagai seorang muslim kita harus bergegas, bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Bahkan para rasul saja, para rasul itu diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, untuk mengerjakan amal-amal soleh. Apalagi kita harus kalau rasul kan para rasul kan sudah dapat jaminan. Mereka mendapatkan surga, dijanjikan surga. Allah sudah ampuni mereka. Itu aja mereka masih disuruh untuk mengerjakan amal soleh. Harusnya kita yang belum ada jaminan yang lebih bersungguh-sungguh. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-51, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik. Kemudian wa'malu sholihan, dan kerjakanlah amal soleh. Bayangkan, Rasul saja disuruh mengerjakan amal soleh, padahal mereka adalah orang yang Allah ridhoi. Allah telah memaafkan, mengampuni kesalahan mereka. Allah telah menjamin mereka dengan surga dan seterusnya, di antara kebaikan-kebaikan yang banyak.
mereka saja masih diperintahkan untuk mengerjakan amal soleh. Nah, harusnya kita yang kita belum jelas, apakah kita sudah dimaafkan Allah, sudah diampuni Allah, apakah kita sudah jelas dapat rahmat dari Allah? Harusnya kita lah yang lebih bersungguh-sungguh ya di dalam mengerjakan amal-amal soleh atau mengerjakan kebaikan-kebaikan. Nah, makanya di dalam hadis yang lanjutan tadi ya, yang paling tinggi adalah ucapan kalimat la ilaha, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Bayangkan, ya ada amalan yang dianggap paling ringan, paling gampang. Ya, ketika ada paku di jalan, ketika ada duri, ketika ada batu kerikil tajam, ya, atau ketika ada benda-benda yang mengganggu, ranting pohon atau apapun, bahkan ketika ada bangkai ayam, bangkai tikus, bangkai kucing di jalan, ya kita singkirkan. Itu adalah merupakan bentuk keimanan. Itu juga akan mendapatkan pahala amal soleh. Jangan sepelekan, cuma iya paku doang, cuma satu, itu cuma duri doang, itu cuma ada beling saja, ada ranting saja. Tapi kalau kita ini mengerjakan itu, menyingkirkan itu semata-mata mencari pahala dari Allah, bukan mengharapkan pujian dari manusia, itu adalah merupakan bahagian dari iman. Dan bahkan Allah Jalla wa'ala memberikan balasan kebaikan kepada orang-orang seperti itu. Sebagaimana Rasul juga sudah mengingatkan ya di dalam hadis-hadisnya. Misalnya Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi sajaratin qata'aha min zahri tariq kanat tu'dzil muslimin. Jadi kata beliau, sungguh-sungguh aku melihat ada seseorang yang dia itu bolak-balik, ya, dia merasakan senang maksudnya di dalam surga itu, bolak-balik, ya, fil jannah, di dalam surga. Nah, itu disebabkan karena sajarah, sebatang pohon, dengan sebab seranting atau sebatang pohon, ya, qata'aha, yang ia potong, ya, dari jalan, min zahri tariq, ya, dari tepi jalan, yang tu'zi, yang mengganggu, di mana ranting batang pohon itu mengganggu, yaitu al-muslimin, kaum muslimin, ya. Jadi ada orang dimasukkan ke dalam surga, ya, dan dia sangat senang di dalam surga. Dan apa penyebab dia dimasukkan ke dalam surga? Hanya karena sebuah ranting pohon yang menjorok, yang menghalangi manusia, ya, lalu dia potong, ya, dengan sebab itulah Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah, ini hadis dalam riwayat Imam Muslim. Ya, bayangkan itu. Jadi jangan sepelekan, walaupun hanya memotong ya satu ranting pohon. Ya. Begitu juga dalam hadis yang lain, ya, Rasul pernah mengatakan juga dalam hadis yang lain, marra rajulun bi gusni sajaratin ala zahri tariqin faqala Allah la unhiyanna hada anil muslimin la yu'zihim fa'udkhila jannah. Jadi katakan, jadi dalam riwayat yang lain ada seorang laki-laki yang melewati, yaitu sebatang atau ranting pohon yang berada menjorok ke tengah jalan. Kemudian faqala, lalu dia berkata, wallah, demi Allah, la unhiyanna, aku akan menyingkirkan hada ini, aku akan menyingkirkan ranting atau batang pohon ini, ya, anil muslimin, iya, dari kaum muslimin, supaya la yu'zihim, supaya tidak mengganggu mereka. Maka dengan sebab itu fa'udkhila jannah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Bayangkan, hanya dengan menyingkirkan batang pohon. Kalau di jalan lalu ada ranting pohon, kalau orang lewat itu terganggu dengan dahannya, terganggu dengan daunnya, ya, apalagi kalau ini berkendaraan motor, ya, bisa menyakiti orang, ya, maka dia kemudian dia potong ranting tersebut sehingga orang bebas. Ya, apalagi yang lain, misalnya ada paku, ada ranting, bahkan banyak sekarang orang bahkan tidak mengerti buang bangkai tikus sembarangan ke jalan supaya dilindas sama ban. Ya, pada di dalamnya juga banyak sekali penyakit, ya, pada bangkai tikus itu. Cobalah jangan seperti itu. Bahkan kita kalau jumpai saja harus kita singkirkan, harus kita tanam ke dalam tanah. Jadi hal-hal yang dapat mengganggu manusia itu singkirkan. Ya, maka balasannya adalah mendapatkan surga. Begitu juga dalam hadis yang lain, ya. Wa fi riwayatin lahuma, dan juga dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, bainama rajulun yamsi bi tariqin wajada gusni syaukin ala tariq fa akharahu fa syakarallahu fa ghafara lahu. Jadi dalam riwayat yang lain, yang dalam riwayat Imam Muslim, suatu waktu ada seorang lewat sebuah jalan,
lalu ia mendapatkan dahan berduri, yaitu dikatakan di situ gusni syauk, yaitu ada dahan, ada batang, ada ranting yang berduri, ya, ala tariq, di jalan tersebut. Fa akharahu, lalu dia pun menyingkirkannya, ya, lalu dia memotong, menebasnya, lalu menyingkirkannya. Fa syakarallahu lahu, lalu Allah berterima kasih kepada orang itu. Fa ghafara lahu, maka Allah mengampuni dosanya. Itu jangan sepelekan, walaupun itu hanya menyingkirkan gangguan dari jalan, walaupun itu sebatang pohon, ya, satu ranting pohon yang menjorok ke jalan, yang mengganggu perjalanan orang, itu di atas, begitu di bawah ada paku, ada duri, ada beling, ya, ada kerikil tajam, ada bangkai ini, bangkai itu, atau apapun yang mengganggu jalan, maka singkirkanlah. Insya Allah, dengan sebab ini, kalau kita niatkan ikhlas mata-mata karena Allah, mengharapkan balasan dari Allah, Allah akan memaafkan dosa-dosa kita, dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Nah, bagaimana amal-amal yang di atas yang ini? Karena ini kan katakan adna, yang paling ringan, yang paling rendah. Bagaimana di atasnya? Tentu lebih mulia lagi. Ya, jadi yang sepele aja kita tidak boleh menyepelekannya. Maka dia mengatakan lagi dalam hadis yang lain, la tahqiruna minal ma'ruf syai'an. Jangan sekali-kali kamu meremehkan perbuatan ma'ruf sekecil apapun. Jangan meremehkan, jangan menganggap enteng amalan seremeh apapun, jangan. Karena kita tidak tahu di amalan mana yang nanti menyebabkan Allah memaafkan, mengampuni kita. Kita tidak tahu di antara sekian banyak amal yang kita kerjakan, kita tidak tahu nanti mana amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Bahkan bisa jadi hanya gara-gara kita menyingkirkan gangguan dari jalan, dengan itulah Allah masukkan ke dalam surga. Sebagaimana dalam hadis tadi, ya, bagaimana orang menyingkirkan gangguan, dia dimasukkan ke dalam surga. Maka perbanyak amal-amal, kerjakan amal. Di depan mata kita terbentang kebaikan-kebaikan, kerjakan. Ya, jangan sepelekan amal. Ya, karena untuk kalau disebutkan cabang-cabang iman panjang sekali dan banyak sekali. Nanti insya Allah ada pembahasan tersendiri secara ringkas juga tentang cabang-cabang iman. Kemudian kata Rasul lagi, wal haya syu'batun minal iman, dan rasa malu itu juga adalah merupakan satu cabang dari kepada keimanan. Ingat ya, jadi rasa malu kita, malu melakukan maksiat, malu kita terhadap sesuatu, silakan. Ya, karena malu itu emang adalah merupakan hal yang sangat dianjurkan buat kita kaum muslimin. Kata Nabi, al-haya la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidaklah mendatangkan apapun kecuali kebaikan. Ya, sebagai muslim kita harus memiliki rasa malu. Nah, akan datang penjelasannya insyaallah ya tentang masalah ini. Ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini ya di antara keutamaan keimanan ya memberikan faedah dan manfaat kepada kita. Ya, maka sebagai seorang muslim hendaklah kita terus menguatkan iman kita, meneguhkan iman kita, bahkan memperbaharui keimanan kita seterusnya. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita, Allah mematikan kita dalam keadaan kita beriman. Dan yang kedua, untuk menunjukkan kita iman tidak hanya dalam hati, tapi kita ucapkan. Kalau memang itu diperintahkan kita ucapkan. Dan juga iman itu juga apa yang kita amalkan. Banyak amalan-amalan terbentang untuk menunjukkan iman kita. Jadi sekali lagi ulang, mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat buat kita. Insya Allah kita akan lanjut pada penjelasan kajian mendatang. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم